Sudah Pun siap dengan Mas mentornya. Raffi terlebih dahulu Bu, habis Oh, itu nggih, saya, baik karena Mas Raffi itu. kebetulan mentor saya Ya, menemani ya. Mas saat Raffi untuk praktek. mentor sudah siap deh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pagi ini adalah kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait waktu. Waktu untuk paparan nanti maksimal 7 menit. Kemudian waktu penguatan dari mentor maksimal 5 menit. Dan saran masukan dari penguji maksimal 10 menit. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Muhrafi Irfanul untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi. Oh, kami silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji pada seminar rancangan aktualitas kali ini, yaitu Hajah Siti Nur Maunah, SHI MSI. Kemudian yang saya hormati, mentor sekaligus Kepala KUA Kecamatan Balapulang, di mana merupakan eh, Kepala KUA di Satker, yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Rusdi. Kemudian juga kepada coach atau pembimbing yaitu Ibu Rizka Nur Fitria SSB. Jadi perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Rafi Irfanul Fauzan, asal dari Tegal, Jawa Tengah, formasi pengurus ahli pertama untuk unit kerja kantor urusan agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Nah, kemudian terkait latar belakang dari rancangan aktualisasi saya, yaitu bahwasanya dari beberapa isu saya menemukan isu yang ada di KUA Kecamatan Balapulang, yaitu belum adanya pengelolaan dokumen arsip akta nikah. Pengangkatan isu ini yang paling prioritas sebab realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di KUA Kecamatan Balapulang masih dilakukan secara konvensional ataupun manual. Hal ini tentu menimbulkan beberapa kendala, salah satu sulitnya pencarian dokumen, dan potensi kerusakan fisik arsip, dan keterbatasan ruang penyimpanan. Mic-nya orang melebu. Mic orang melebu. Mas, Kondisi ini dapat menghambat pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak sejalan dengan tuntutan era digital yang menekankan efisiensi, kecepatan, dan akurasi. Kemudian untuk profil organisasi, bahwasanya KUA Kecamatan Balapulang merupakan unit pelaksana teknis dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Salah satunya mengenai pelayanan nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, wakaf dan zakat, serta urusan keagamaan yang lainnya. Nah, kemudian untuk wilayah kerja dari KUA Kecamatan Balapulang, desa ataupun kelurahan. Nah, langsung ke deskripsi isu. Dari isu-isu yang saya pilih ada 5, di mana isu pertama itu merupakan Smart ASN, kemudian yang kedua juga masih termasuk Smart ASN, yang ketiga ASN, dan kedua juga sama Smart ASN. Untuk deskripsi dan dampak isunya bisa dilihat di tabel untuk efisiensi waktu. Nah, kemudian untuk analisis isu PKL. Nah, kemudian dari 5 isu tadi, pada deskripsi isu, eh, saya menyimpulkan dari analisis isu ini, untuk isu yang pertama, peringkat pertama, dan seterusnya. Dilanjut dengan isu USG, terpilih 3 isu yang dari 3 tersebut terpilih isu yang pertama, yaitu belum adanya pengelolaan dokumen arsip akta nikah. Kemudian setelah menganalisis melalui dan USG, kemudian terdapat diagram Fishbone seperti yang tertera. Ada 4 indikator: material, value, method, dan men. Nah, kemudian langsung ke materi kerancangan. Eh, dari isu yang terpilih, yaitu belum adanya pengelolaan arsip akta nikah, ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya seperti yang
tertera, kemudian juga saya cantumkan ada output dan keterkaitan core issue OSN. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yang nomor 2 yaitu pelaksanaan program digitalisasi tertera itu kemudian OSN. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan, kemudian ada scanning dan input data. Tahapan kegiatan juga tertera di tabel serta output dan keterkaitan core value ASN. Nah, kegiatan berikutnya yaitu pemeliharaan keamanan data. Setelah data diinput dan di scan, kemudian dilakukan pemeliharaan keamanan data. Seperti yang tertera, ada tahapan kegiatan, kemudian output dan keterkaitan core value ASN. Yang kelima yaitu adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Seperti sebelumnya yaitu tahapan kegiatan sudah tertera, output juga sudah tertera di tabel, dan keterkaitan core value ASN sudah tertera. Nah, dari isu yang saya pilih, kemudian kegiatan Waktunya tinggal 1 menit ya. kegiatan seperti yang tertera di tabel. Kemudian ada antisipasi dari beberapa kegiatan, yaitu ada 5 kegiatan, tentu ada kendala dan antisipasi untuk mengatasi adanya kendala tersebut. Nah, saya langsung ke kesimpulan bahwasanya rancangan aktualisasi ini menggambarkan upaya konkret penulis dalam menerjemahkan core value ASN berakhlak, kemudian prinsip smart ASN serta manajemen ASN ke dalam praktik pelayanan publik yang relevan dan berdampak. Gagasan yang dikembangkan dalam kegiatan ini bukan sekedar bentuk pemenuhan tugas pelatihan, melainkan wujud nyata dari kepedulian terhadap kualitas layanan informasi di lingkungan KUA, khususnya di KUA Kecamatan Balapulang. Inisiatif pemanfaatan media digital sebagai sarana digitalisasi dokumen aspek nikah muncul dari kesadaran akan pentingnya keterbukaan dan percepatan informasi di era teknologi saat ini. Digitalisasi dimanfaatkan untuk mempermudah layanan terhadap masyarakat dan menjaga agar dokumen arsip dapat diakses dengan efisien, sistematis, dan aman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas Baik, terima kasih Mas Raffi. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ahmad Darus selaku mentor dari Saudara Mohlaf. Monggo Bapak, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bila amma ba'du. Yang saya hormati panitia serta penguji dan Ananda Raffi yang saya banggakan. Alhamdulillah, berdasarkan pertemuan-pertemuan kami dan diskusi-diskusi kami dengan Mas Raffi, alhamdulillah ini gayung bersambut lah, artinya gayung bersambut. Nah, karena selama ini kan SDM-nya sangat terbatas sekali, hanya 4 orang, Bu, hanya 4 orang. Alhamdulillah dengan hadirnya 2 calon pengulu dan penyuluh, alhamdulillah bertambah SDM yang langkah-langkah yang sebenarnya sudah kami cita-citakan, yaitu dengan sistem digitalisasi dokumen yang ada di KUA, ini berarti gayung bersambutnya. Jadi alhamdulillah saya menyambut baik sekali dan saya terjun langsung dengan rekan-rekan ini Mas Raffi ini dengan gagasannya mengaktualisasikan sistem akta nikah digital ini. Di samping yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah sangat mendukung sekali. Insya Allah ini sudah mulai berjalan. Kurang lebih dimulai pertengahan Agustus, Bu. Pertengahan akhir Agustus itu sudah dimulai penyekenan
penyekenan, terus kemudian memindahkan dari data yang ada ke model Excel-nya. Nah, ini kami targetkan, walaupun sudah kita laksanakan, insya Allah nanti di bulan Oktober, akhir Oktober kita anggap uh, insya Allah selesai, Bu. Dari data yang ada yaitu data pernikahan dari tahun 1948, Bu. 1948 sampai 2024 nanti insya Allah pada akhir Oktober penyekenan sudah selesai dan pemindahan Excel. Dan kemudian nanti di akhir November itu akan kita apa? Kita launching, Bu. Ah, apa sistem akad nikah digitalnya yang nanti akan kita apa kasih nama sementara ini masih sandi, Bu, masih sandi, sistem akta nikah digital, dan nanti akan digabung dengan digital apa dokumen-dokumen digital yang lain. Ini sekali lagi dengan hadirnya penghulu calon penghulu baru ini ya, dengan semangat yang lebih fresh ya, insya Allah KUA Kecamatan Balapulang akan kelihatan lebih lebih maju di dalam uh, dokumentasi apa uh, digitalisasi dokumen ya. Nah, dan saya mendukung penuh dengan kegiatan mereka, dengan semangat mereka yang tinggi. Nah, itu dukungan kami kepada mereka-mereka, insya Allah seperti itu, Bu. Nah, dorongan dari kami, insya Allah akan membawa kemajuan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Darus yang telah memberikan penguatan. Oke, baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Haja Siti Nurmauna selaku pemuji. Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Pak Ahmad Darus Iya, memberikan penguatan dan juga bimbingan arahan kepada Saudara Muhammad Rafi. Ini merupakan modal yang penting ya, iya. sudah mendapatkan dukungan, kemudian pembinaan dari Bapak Kepala KUA-nya di KUA Balapulang. Balapulang itu di daerah mana Mas Rafi? Kabupaten Tegal Ibu. Kalau mau ke Guci lewat sini, Bu. Wah, siap Pak. Nanti tak mampir sana ya. Oh, boleh, silakan, Bu. Ditunggu, Bu. Nggih, ini Mas Raffi. Kebetulan kan yang nguji saya nih dari sini-sini saja tahu. Kalau yang nguji dari Jakarta atau dari mana kan Balapulang tuh mana ya. Iya. Judul tambahkan kabupatennya. Oh iya. Oke. Ya, tambahkan kabupatennya. Kemudian yang berikutnya, hmm, ini berarti tadi targetnya Oktober selesai Iya. sampai dengan tahun 2024 ya. Wah, luar biasa Iya. Pak ini. Ada berapa dokumen itu Pak? Banyak sekali Iya. ya. Ya, kalau 1 tahun itu berarti kurang lebih 900, Bu. 900. Iya, satu Luar. tahun untuk nikahnya saja. Ya, pada prinsipnya untuk rancangan aktualisasi Saudara Muhammad Rafi ini sudah cukup bagus, bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Tadi juga penguatan insight dari Bapak Mentor untuk menjadi arahan lebih lanjut. Ya, masukan kami berikutnya itu ini mungkin kopas dari sama kayak beberapa teman-teman yang lain, Balai Pendidikan Keagamaan. Tolong diganti ya Mas, kita belum ganti nomenklatur. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Oke. Kemudian ini kemarin pesan dari Bapak Kepala Biro SDM Jakarta, Pak Wawan Junaidi, ya. Saat ini posisi rekan-rekan adalah CPNS, calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil itu berarti jabatan sekarang ini juga masih calon. Jadi jabatan Mas Muhammad Rafi sekarang ini bukan penghulu ahli pertama, tapi calon penghulu ahli pertama. Demikian juga nanti Mbak Rizka minta tolong teman-temannya yang lain
ya harus ada kata calonnya ya, baik itu guru, humas tadi kelewat sebelum saya koreksi Ya, ya. Ibu, baik. Oke. Semua karena ini pesan dari Pak Kepala Biro kemarin ketika kami minta untuk menyampaikan materi dan penguatan pada teman-teman Latsar ini. Nah, calon proses calon ini nanti masih berlangsung sampai dengan maksimal 1 tahun sejak diangkat ya. Dan program Latsar ini salah satu program penentu ya, nanti bisa diangkat atau tidak karena CPNS harus mengikuti dan lulus pada kegiatan pelatihan dasar ini. Yang mana di dalam 1 tahun ini masa training istilahnya masih termasuk juga gaji masih Gaji. 80%. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan rancangan aktualisasinya, produk arsip digital nih ini nantinya ya, Smart Archive itu boleh diceritakan seperti apa gambarannya? Kalau smart arsip itu istilah pengarsipan secara Agak kurang jelas Mas suaranya. Hmm? Ibu. Angkat Hmm? lagi. Jadi smart arsip itu maksudnya arsip secara itu Bu apa digital. Nah, kemudian arsip Hmm? tersebut itu bisa memudahkan dalam pelayanan. Karena kan kita tinggal klik nanti tinggal cari data saja. Jadi langsung Langsung. sebuah ide macam. Gitu. Oke. Ini kebetulan juga Mbak Rizka ini juga apa paham juga terkait hal tersebut. Oke, kemudian ke tahapan kegiatan ya, dari isu yang diangkat belum adanya pengelolaan dokumen arsip akta nikah untuk data-data di deskripsi isu agar dilengkapi dengan dokumen data-data pendukungnya. Kemudian di judul tadi Kuatin. ditambahkan kabupaten dan balai diklat tadi di nomenklatur balai diklat. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu, Smart Archive, arsip sistem e-arsip yang mudah diakses melalui Microsoft dan terintegrasi dengan Google Drive. Nah, pesan kami untuk Google Drive-nya ini nanti pakai Google Drive yang eh, free atau berbayar. Untuk sementara Hmm? di masih free yang kapasitas 15 GB. Nanti masih muat itu nanti segitu. Maksudnya gini, untuk nanti arsip digitalnya ini saran kami perlu untuk menambah beberapa layer penyimpanan. Selain di Google Drive, perlu juga di backup di eh, laptop atau PC, perlu juga mungkin di backup di eh, drive hard disk eksternal atau mungkin bisa pakai ya ini kemarin ada temen yang apa yang punya program ini. Saya jadi kalau nanti tertarik itu bisa ada apa ya aplikasi atau sejenis penyimpanan eksternal namanya NAS ya. Itu nanti bisa muat banyak dan bisa diuprek untuk menjadi program yang lain. Karena di penyimpanan digital ini beberapa waktu yang lalu kan kami juga ada kendala di sana yang mana arsip digitalnya ini yang kita unggah di cloud ternyata ada kendala, ada kena slot judi online dan lain sebagainya dan ini menyebabkan kami lost beberapa data. Nah, ini berbekal dari pengalaman tersebut, maka kami sarankan perlu untuk beberapa layer penyimpanan agar data itu bisa, misalnya di sini hilang, nanti bisa dicari di sini, yang sini rusak masih bisa cari di tempat yang lain. Gitu. Eh, Scanner Libra. Ini sudah ada ya scannernya ya di tahapan kegiatan kedua.
Mas Raffi? Nggih, Bu, pripun? Eh, Scanner Libera itu itu nama merek scanner ya atau gimana? Nggih, nama merek scanner, Bu. Itu sudah ada sejak tahun Sudah ada 2022, ya? tapi belum Oh, dimanfaatkan. oh, nunggu jenengan berarti. Nggih, Ya, ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah ada kan, berarti tidak perlu untuk mencari scanner. Memang nunggu jenengan ini ya, Pak ya. nggih, Bu. Hmm, Pemeliharaan, udah ada nih pemeliharaan keamanan data. Kemudian yang bisa dapat akses data tersebut siapa? Kemungkinan nanti ya ada diskusi lebih lanjut, Ibu. Terutama mungkin Pak Kepala KUA, kemudian operator Noten. Ya nanti ada diskusi lebih lanjut, Ibu, masalah itu. Oke, itu untuk diperhatikan ya. Termasuk oh ya, yang tadi disampaikan Pak Mentor untuk target digitalisasinya dari tahun berapa sampai berapa agar dituliskan. Gitu, itu kalau permintaan dari mentor kan targetnya selesai. Sedangkan kalau dari saya sendiri, ya mungkin kalau Oktober Mm-mm. akhir kayaknya Mm-mm. nggak sampai selesai. Karena kan banyak banget itu, Bu. Mm. Kita belum scan, kemudian belum Mm-mm. input juga kan sangat banyak banget itu. Mm. Ap- Kira-kira targetnya kalau sampean kira-kira bisa berapa? Kalau target mungkin insya Allah 5 tahun aja, Bu. Di tahun terakhir 2019 sampai 2024. Soalnya kalau data yang lama tahun 52 itu udah sulit dibaca. Jadi mungkin Mm. butuh waktu yang cukup lama. Kalau dari mentor sih kan mentor mau pensiun, Ibu. Nah, targetnya pengennya selesai. Cuma kalau dari saya sendiri, apalagi di sini keterbatasan SDM, kan saya kadang gerak sendiri gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau selesai. Ya mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut, Ibu. Oke, nanti didiskusikan dengan Pak Mentor. Eh, Ya mungkin kan beliau pengen memberikan tinggalan yang bagus ya, legacy ini data-data sudah ini. Gimana kalau dibuat tim? Jadi tidak hanya jenengan yang kerja, di sana ada berapa orang, ya nanti bisa gantian untuk, yang penting diajari tata caranya sampai selesai sampai di penyimpanannya, codingnya dan lain-lain. Eh, Pekerjaan kalau dikerjakan sendiri kan ini ya, tapi kalau dikerjakan jamaah ya akan 27 kali lebih cepat. Ya, Oke, itu kan siap. sudah di kita di jamaah sholat itu kan sudah diberikan perumpamaan dalam ajaran agama Islam kan. Ya nanti dibuatkan SK, mungkin ini bisa jadi tambahan ini tambahan kegiatan buatkan SK tim atau SK atau surat tugas. Monggo silahkan nanti didiskusikan dengan mentor eh, untuk tim arsip digital di sana. Nah, nanti dikasih dari itu sangat mungkin bisa dilakukan yang target dari Pak Kepala tadi sekaligus pengen mungkin legacy beliau ya. Nanti dibagi tahun berapa sampai tahun berapa siapa nanti ada penanggung jawabnya masing-masing dikumpulkan. Ya, nanti Oke. dibuatkan. J, itu ngoten nggih Pak Ya, Faris J, itu kan bisa menjadi legasi Bapak untuk ini itu luar biasa itu bagus. Eh, apa? eh, tapi nanti tetap eh, disesuaikan dengan karena ini nanti ada pelaporannya. Monggo nanti untuk pelaporan di laporan aktualisasi nanti yang ketika sampai di sini yang kalau bisa sesuai dengan harapan Pak Kepala KUA, Pak Darus, monggo kalau misalnya perlu dirasionalisasi sampai dengan tahun berapa, ya monggo kita sesuaikan saja dengan kemampuan. Oke, Ngaten, terima kasih Pak Darus, terima kasih sama-sama Saudara ya. Raffi, semangat untuk melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Semoga ini menjadi ikhtiar untuk apa layanan KUA Balapulang Kabupaten Tegal. Gitu. Amin. Kami kembalikan ke Mbak Rizka, matur sembah nuwun. Terima kasih. Oke, Ya, baik. Terima Oke. kasih Bu Un selaku penguji yang telah memberikan masukan saran untuk penyempurnaan rangkaian aktualisasi. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Darus sudah sama-sama ya. bergabung di Zoom Ya, meeting ya. Dan setelah ini ya. mohon berkenan untuk bisa live meeting. Oke. Terima kasih.
Kemudian untuk Mas Raffi ya nanti bisa kembali ke Mindbox. Iya, izin keluar. Izin, Hmm. Pak. Baik. Berikutnya untuk Mas